Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwa ya anta waliha maulaha. Alhamdulillah, di pagi Kamis yang penuh berkat, sepatutnya Kamis itu dibiasakan puasa sunat, ya. Kamis dengan Senin. Hari dianjurkan, disunatkan melakukan puasa mingguan. Baik. Jadi kalau kita berpuasa, hari itu lebih berkat lagi. Insya Allah. Yang kita hormati bersama ayah kita, ustadz kita, kepala Andiyah, kepala Sanawiyah, dan ayah kita, ustadz kita, pengasuh putra. Mudah-mudahan Allah menjaga mereka, ya, untuk kepentingan anak-anak. Kepala-kepala bagian itu, pengasuh itu bekerja untuk anak-anak semuanya, supaya anak-anak sukses belajar. Guru-guru juga, OPM juga dilantik untuk membantu guru-guru agar anak-anaknya semua sukses belajar. Baiklah, seperti biasa kita awali dengan tasbih ringkas, ya. Tasbih ringkas sama-sama saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bagi anak-anak yang sudah salat subuh berjamaah pagi ini, itu satu hadiah dari Allah, suatu anugerah Allah. Mudah-mudahan jadi amalan kalian sampai besar, sampai nanti kelas 6 di sini sampai tamat, dan sampai menempuh kehidupan seterusnya. Kalau kamu pulang ke rumah, pulang ke kampung, ajak ayah ke masjid. Ajak ayah ke masjid. Kalau ayah tidak mengajak anaknya, anaknya mesti mengajak ayahnya ke masjid. Itu maka kamu dididik, diajar di Darul Ikhlas untuk mencintai masjid. Allahumma ja'alna
minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafada. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafada. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafada. Ya Allah, jadikanlah kami ini semuanya, ya Allah, jadikanlah kami ini semuanya pencinta rumahmu, pencinta rumahmu hingga ke ujung usia, sampai ke anak cucu, sampai ke anak cucu. Insya itu maka kamu dididik untuk sholat berjamaah 5 waktu. Tapi sebagusnya yang sholat itu yang telat ya. Nah, yang telat itu nilainya jauh rendah daripada yang datang awal. Nah, subhanallah. Ulama mengatakan dulu sudah pernah disebut orang yang sholat bersama imam itu nilainya sangat tinggi. Orang yang dia sholat juga bersama imam, tapi imam sudah sempat baca Fatihah. Imam sudah bertakbir, sudah baca Fatihah, baru dia datang di belakang Allahu Akbar. Namanya masbuk. Yang masbuk basmalah. Imam sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, baru dia sholat di belakang. Itu kata ulama, kerugian yang menimpanya sangat besar. Kerugian yang menimpanya sangat besar, tidak dapat dinilai dengan semua kekayaan dunia ini. Apalagi yang salat semuanya. Subhanallah. Subhanallah. Jadi diusahakan jangan terlambat. Terdapat dalam hadis sahih, dan sering disebut dulu, coba diikuti, wala yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Wala yazalu qaumun yata'akharun hatta yuakhirahumullah. Wala yazalu qaumun yata'akharun hatta yuakhirahumullah. Hadis sahih. Pesan Rasulullah, orang itu kalau sering telat katanya. Dalam hadis itu telat berebut saf pertama, telat bertakbir bersama imam, nanti hidupnya akan telat selalu. Nanti masuk lokalnya telat, kefahamannya telat. Orang sudah paham, dia tak paham lagi. Sudah disebut Ustaz berulang kali pelajaran, tidak dapat diserapnya, tidak dapat ditangkapnya, tidak bisa difahaminya. Telat sholat berjamaah menyebabkan kehidupan serba telat. Nanti kamu tamat di sini, pergi melanjutkan. Tak kemana, ke Medan, ke Padang, ke Pekanbaru, ke Jogja, ke Arab. Nanti kamu akan telat. Sudah tamat nanti, mau mencari kerja, susah cari kerja. Tiba masa nak mencari jodoh, satu saat nanti, susah mencari jodoh. Dapat jodoh yang tidak membantunya untuk mencapai prestasi akhirat. Mungkin jodoh yang menyusahkannya. Sampai ke sana, apapun pekerjaanmu, kalau engkau sering telat sholat, serba telat semuanya. Bukan anak-anak saja, orang kampung juga, ayah juga. Nanti kalau pulang ke kampung, pulang ke rumah, bilang sama ayah, subhanallah. Komitmen tentang sholat berjamaah, kepatuhan, istiqomah kamu tentang berjamaah ini
ukuran kesuksesan kamu. Ingin sukses, datanglah ke masjid tepat waktu. Insya ini kunci kesuksesan. Karena dalam Islam pun dikatakan salat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Ada juga dalam hadis dikatakan salat itu miftahul jannah. Salat itu kunci surga. Subhanallah. Nah, sebelum ini banyak yang sudah dibicarakan dengan anak, termasuk orang yang ke masjid itu akan mendapat doa malaikat. Sekarang kamu duduk di masjid, ini mendapat doa malaikat. Insya Allah. Apa doanya? Allah marhamhu, Allah maghfir lahu, Allah matub alaih. Ya Allah, rahmati orang ini. Ampuni dosanya. Terima tobatnya. Ini kamu perlu paham. Duduk di masjid, melayakkan kamu dapat doa malaikat. Kemudian malaikat ini banyak jenisnya, banyak kategorinya. Orang yang bersama malaikat, kalau bangun tidur senang dia bangun. Mudah bangun. Karena ini bersama malaikat. Insya ada malaikat yang kerjanya membantu anak berbuat taat. Disebut dalam surah Fussilat. Coba dibaca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Tentang kebersamaan malaikat bersamamu waktu engkau berbuat baik. Tidur bersama malaikat, bangun bersama malaikat. Ini potensi, ini fasilitas yang diberikan Allah kepada orang beriman untuk mengimbangi kekuatan siapa? Mengimbangi kekuatan iblis. Kalau iblis itu disuruhnya orang tuh tidur. Kalaupun dia bangun, malas. Itu kerja siapa? Iblis. Maka kamu katanya sebelum tidur baca doa-doa mau tidur. Sebelum tidur berwudu dulu. Tidur kamu itu dengan zikir, sambil berselawat, sambil bertasbih, sambil beristighfar. Itulah kamu tidur. Sebelum tidur jangan bicara sama teman dulu. Bicara dengan Allah. Bicara dengan mungkin kamu baca apa? Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Coba baca 10 kali. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. 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 غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير. Kamu baca banyak-banyak sebelum tidur. Ini termasuk istighfar yang canggih dalam Al-Quran. Istighfar yang hebat. Di hari kiamat nanti dalam hadis, orang yang paling happy, yang paling kaya, orang yang banyak istighfarnya waktu hidup. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Dalam hadis. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sukseslah, ngetoplah orang yang banyak istighfar dalam lembaran amalnya. Ayo dibaca 3 kali lagi. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir.
Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Artinya, ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah. Ghufranaka Rabbana. Ya Rabb, ya Allah, ampunlah dosa kami. Wa ilaikal masir. Kami ini di dalam penjagaanmu. Dan kami akan kembali kepadamu kelak. Dalam surah apa terdapatnya ini? Surah apa? Surah apa terdapatnya Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir? Sami'na wa ata'na Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Surah apa? Al-Baqarah ayat 285. Al-Baqarah jumlah ayatnya 286 saja. Berapa? Jumlah ayat surah Al-Baqarah berapa? Ini ayat sebelum akhir. Amanar Rasulu. Coba dibaca Amanar Rasulu. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Membaca Amanar Rasulu sebelum tidur memang perlu. Membaca ayat kursi perlu. Sudah baca ayat kursi, baca Amanar Rasulu. Tiba di sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka wa ilaikal masir baca banyak kali. Dalam salat pun bisa. Kalau kamu salat sunat contohnya, kamu baca ayat Amanar Rasulu sampai di sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu bisa diulang-ulang. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Sesudah baca walad dhalin. Contohnya ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu bisa dibaca. Niatkan membaca ayat, niatkan berdoa, niatkan beristighfar. Dibaca 10 kali, 20 kali, 100 kali pun dapat. Nabi Muhammad pernah sholat satu malam. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat berikutnya dibaca satu ayat saja. Mendoakan umat. Nabi mendoakan umatnya sholat di malam hari, sholat tahajud. Satu ayat yang diulang-ulangnya. Ayat 118 surah Al-Ma'idah. Ayat apa? Surah Al-Ma'idah 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Coba diikuti. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat 118 surah Al-Maidah. Nabi mendoakan umatnya. Nabi mendoakan umatnya. Ayo dibaca lagi. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surah apa? Ayat halaman 127. Nanti buka Quran. Ini bisa kamu bacakan
untuk mendoakan umat. Untuk mendoakan umat. Ini pada dasarnya doa Nabi. Ini pada dasarnya ungkapan Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya Allah nanti dari kiamat. Setiap Nabi akan ditanya. Nabi Muhammad akan ditanya, macam mana umatmu kamu tinggalkan? Nabi Isa akan ditanya. Ini petisi permohonan Nabi Isa kepada Allah agar umatnya jangan diazab. Pangkal ceritanya dari ayat 116, 117, 118. Kamu baca nanti Nabi Isa akan dipanggil dari kiamat. Apa kata Allah? Wahai Isa bin Maryam, pernahkah engkau bilang sama umatmu itu ajaran Trinitas? Tahu Trinitas? Hah? Tritunggal. Bahasa Arabnya taflis. Pernahkah engkau mengatakan kepada umatmu, kata Allah, jadikan aku ini Tuhan, engkau ini Tuhan, wahai Isa, ibumu juga, bukan hanya Allah. Allah menanya Nabi Isa. Nabi Isa diinterogasi. Qal subhanak. Nabi Isa menjawab, subhanallah. Mana ada? Tak adalah. Apa artinya? Tak adalah. Subhanak. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Mana mungkin aku dulu ngomong yang tak betul? In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau aku pernah ngomong, engkau tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang pada diriku, aku tidak tahu apa yang pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau Maha tahu hal yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Yang aku sampaikan kepada umatku dulu waktu aku hidup, waktu aku belum diangkat ke langit, ajaran tauhid. Ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Sembah Allah, Tuhan yang Maha Tunggal Maha Esa. Rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Waktu aku berada di kalangan mereka, aku kontrol mereka, aku awasi mereka, aku perhatikan mereka. Falamma tawaffaitani, ketika aku sudah diangkat ke langit, kunta antar raqib alaihim. Engkau lah menjaga umatku itu. Aku tidak tahu menahu lagi. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Engkau menyaksikan segala-galanya. Baru ayat tadi, in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Inilah kemarin yang dibawa oleh ustaz kita yang datang dari Jakarta. Minggu lalu ustaz apa namanya? Samsul Arifin Bapak. Ajaran Tritunggal Trintas itu ajaran bid'ah dalalah yang diciptakan setelah Nabi Isa diangkat ke langit, yang diciptakan oleh tokoh mereka yang sesat menyesatkan. Siapa namanya? Paus. La haula wala quwwata illa billah. La haula. Termasuk misi yang dibawa oleh Ustaz Samsul Arifin Nababan tentang fitrah. Tentang apa? Bahwa waktu dia berkonsultasi, sekarang kita pindah cerita kepada Samsul Arifin Nababan sedikit ya, yang akan dikaitkan dengan kondisi kamu di sini. Waktu Ustaz Samsul Arifin Nababan baru curhat dengan seorang kiai, siapa namanya? Kiai Haji Khatib Umar. Kiai Haji pemimpin pondok pesantren Raudatul Ulum Jember, Jawa Timur. Dia konsultasi dengan kiai. Ini belum bersyahadat lagi. Belum? Subhanallah.
Apakah Kiai, kamu mau masuk Islam ini bukan masuk Islam. Apa dia bilang? Kembali kepada Islam. Karena setiap orang yang lahir itu sudah Islam. Mamin mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu bersih suci. Kamu dilahirkan bersih suci. Cuma bila sudah sampai ke tangan ayah dan ibu, sega. Rusak kamu. Siapa yang merusak kamu? Siapa? Ayah dan ibu. Ayah tak ke masjid, anak tak ke masjid. Ayah tak baca Quran, anak tak baca Quran. Ayah pegang medsos, anak jatuh cinta sama medsos. La haula. Kamu ini bukan masuk Islam loh. Kamu kembali kepada Islam. Agama fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Surah Ar-Rum ayat 30. Surah apa? Ayat? Subhanallah. Jadi kata Kiai kepada Samsul Arifin, dia waktu itu usianya sudah di atas 20, 25 barangkali. Baru dia bersyahadat. Tapi baik dia bersyahadat, dia belajar. Dia mondok. Dia masuk kelas 1 di pondok setelah usianya barangkali kurang lebih 25 tahun. Kamu diantar kelas tamat SD di sini. Diantar. Tapi fitrah tidak berkembang. Patutnya fitrah suci itu berkembang. Maju. Sepatutnya setiap hari kamu itu maju. Ini susah mau maju. Kenapa? Kamu tak paham. Ini datang salat subuh ke masjid ini membangun fitrah ini. Membina fitrah, mempertahankan fitrah. Fitrah itu artinya orang itu lahir siap untuk beriman kepada Allah, siap untuk mencintai Allah, siap untuk mencintai masjid. Orang yang jauh dari masjid, fitrahnya sudah terpolusi, tercemar, rusak. Nauzubillah. Jadi apa kata Kiai kepada Ustaz Samsul Arifin? Waktu itu belum tukar nama Samsul Arifin lagi. Namanya masih nama dari lahir. Siapa namanya? Bernard Nababan. Kamu ini bukan masuk Islam. Kamu kembali kepada Islam. Kamu diantar ke pondok ini untuk membangun fitrah kamu itu. Ayah kamu tahu atau tidak? Kalau ayah tak tahu, kasih tahu dong. Oh rupanya ya, saya ini dulu lahir suci, bersih suci ya. Cuma waktu kecil aku tak dijaga dengan baik ya. Sepatutnya ayah bawa aku ke masjid. Ingat cerita anak SD yang kelas 3 tuh? Ingat ceritanya? Macam mana ceritanya? Hah? Yang ayahnya nggak ke masjid? Dia ingat ceritanya? Apa ceritanya? Dia ke masjid dengan siapa? Dengan tetangga. Kakek temannya. Itulah kawannya ke masjid sholat subuh karena masjid jauh dari rumahnya. Nggak berani pergi sendiri. Akhirnya apa? Kakek itu meninggal. Akhirnya anak tadi nangis. Ya Allah, nangis. Tanya ayah ibunya, kenapa menangis nak? Itu kakek itu meninggal. Bukan kakekmu loh. Bukan teman sebayangmu, temanmu bermain yang meninggal itu. Menyebabkan engkau sedih. Iya betul ya. Kalau ayah meninggal lagi bagus ya, katanya. Takonan dope ayah ke pada kakek. Isi badongan kuncok ke masjid. Siapa temanku lagi besok ke masjid kata si anak. Kalau ayah meninggal, lau mitta anta lakana ahsan. Kalau ayah yang pergi, bukan kakek itu lagi bagus. Ayahnya shock. Apa?
La ilaha illallah. Sony dolian. Oh, Sony dibayar. Macam mana kata ayahnya lagi? Hah? Apa kata ayahnya? Besok sama-sama kita ke masjid. Nah, katanya. Siapa yang mengajar siapa? Ayah mengajar anak. Siapa yang mengajar anak? Guru di sekolah. Guru di sekolah berhasil menggerakkan anaknya cinta masjid. Kalau guru yang tidak mendidik anak didik cinta masjid, itu masalah tuh. Jangan-jangan gurunya tak ke masjid. Kalau suatu hari kamu jadi guru nanti, pedomani nah ini doa tadi, Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Ayo dibaca sama-sama. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafada. Amin ya rabbal alamin. Di sini anak-anak dididik di masjid. Ayah, guru, pengasuh, ketua senamnya dia menggerakkan kalian. Abang-abang OPM menggerakkan kalian. Sepatutnya kamu bergerak dari dalam. Saya ingin ke masjid. Saya ingin ke masjid. Saya ingin sukses. Kalau kamu tak ke masjid, kamu tidak akan sukses dengan maksimal. Karena orang yang malas ke masjid itu dalam hadis dikatakan sebagai orang yang terjangkit virus apa? Nun fa alif qaf. Orang yang malas ke masjid dalam hadis dinyatakan orang yang terjangkit virus berbahaya, lebih berbahaya daripada COVID-19 daripada corona. Corona ada rumah sakitnya, ada dokternya. COVID-19 ada yang merawatnya. Tapi ini tidak ada dokternya. Dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Apa virusnya? Nun fa alif qaf. Dalam Quran ada fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim yakzibun. Fi qulubihim marad. Hati mereka terjangkit virus nifaq. Maradun khatir. Maradun itu ditulis dengan nakirah. Nah, abang-abang kamu belajar bahwa nakirah itu lita'zim. Nukira lafzu marad fi al-ayah ta'ziman wa tahwila. Ditangkirkan, dinakirahkan fi qulubihim maradun. Kenapa nakirah? Maradun khatirun azimun. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak ya. Jadi anak yang cinta tergolong dalam 7 kelompok orang nanti yang selamat dari kemudian. 1, imam yang adil. 2, anak yang taat dari kecil. 3, pencinta masjid. 4, orang yang saling mencintai. Bahu-membahu. Ibarat aur dengan tebing. Ibarat aur, buluh dengan tebing. Yang berapa? 5, orang yang menyelamatkan diri dari digoda oleh wanita yang berbuat sirong. Yang 6, orang yang rajin berinfak. Yang 7, rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Orang yang bangun dari malam hari, aku sudah kelas 6, ya Allah. Ilmu ada atau tak ada ni? Macam jangan tak ada. Ada pun dapat kulit ilmu saja, ya Allah. Isinya tak dapat. Nangis dia. Nangis dia mengenang nafsinya. Yang kelas 6 menangis. Yang kelas 5 menangis. Yang kelas 4. Yang kelas 1 menangis. Bangun tidur, sholat tahajud, nangis. Termasuk nanti jadi orang bernaung di bawah naung Allah, kategori yang ke-7. Jenis yang ke-7. Imam yang adil, anak yang taat dari kecil, pencinta masjid, 2 orang bersahabat saling mencintai karena Allah. Apalagi satu pondok yang saling mencintai. OPM mencintai anak-anak. Anak-anak mencintai OPM. Yang kelima,
Orang yang selamat dari gangguan, godaan. Nah, yang kelima ya. Yang keenam, orang yang rajin berinfak. Yang ketujuh terakhir, orang yang zakarallah khalian fafadhal ainah, yang menangis dia waktu menyendiri berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong. Allahumma ja'alna mimman tazilluhum yauma la zilla illa zilluh. Allahumma ja'alna mimman tazilluhum yauma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzilluhum yauma la zilla illa zilluk. Ya Allah, jadikanlah kami ini tergolong orang yang akan naungi, yang engkau naungi kelak di saat tiada tempat berteduh, tiada tempat bernaung, hanya naunganmu ya Allah. Amin rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.